Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Baslin Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Richard Silalahi, Sarjana Hukum, selaku moderator. Yang kami hormati, Hakim Tinggi, Hakim ad hoc, Hakim Justisial, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri, Hakim tingkat pertama, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat 12 Januari 2024. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Saiful Amri Nasution, ahli media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara pembinaan kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kami atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau rahmati dan berikanlah ampunan dari segala khilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah niat-niat tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui lembaga pra-peradilan yang akan dibawakan oleh moderator kita, Bapak Dr. Baslin Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dan maaf kami ulangi, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Baslin Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku pembicara, dan Bapak Richard Silalahi, Sarjana Hukum, selaku moderator, serta Bapak Asrin Sembiring, Sarjana Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, selaku notulis. Selanjutnya, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Yang terhormat, Bapak Richard Silalahi, Sarjana Hukum, disilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang mungkin pada saat ini sedang mengikuti aplikasi JOM pada kesempatan ini bersama kita. Bapak-bapak rekan-rekan hakim, hakim tinggi, Pengadilan Tinggi Medan, Menhok, para pejabat struktural maupun fungsional, panitera, sekretaris atau wakil, dan para aparatur Pengadilan Tinggi, serta adik-adik kami mahasiswa. Para ketua pengadilan negeri di tingkat pertama, para hakim maupun ad hoc, para panitera, sekretaris, pejabat struktural maupun fungsional, serta para aparatur pengadilan tingkat pertama sewilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang. Dalam rangka
meningkatkan kualitas para penegak hukum, keadilan dan kebenaran pada pengadilan sewilayah hukum pengadilan seprovinsi Sumatera Utara, maupun untuk meningkatkan kinerja serta kompetensi dan mengembangkan pengetahuan, maka dilakukan pembinaan teknis dan administrasi justisial di ruang lingkup Pengadilan Tinggi Sewilayah Hukum Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pada hari ini, Jumat tanggal 12 Januari 2024, dilakukan pembinaan teknis justisial dan administrasi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pembicara dengan topik pembicara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Baslin Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan judul topik yaitu tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui lembaga pra-peradilan. Untuk itu, bagi para Bapak Ibu sekalian, sebelum topik disampaikan oleh pembicara, kami akan sampaikan terlebih dahulu tentang CV dari Bapak yang bersangkutan. Pembicara yaitu nama lengkap Dr. Baslin Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum. NIP 1986-121-191-121-002. Pangkat dan golongan pembina utama 4E. Tempat lahir itu Pangurunan Samosir, Sumatera Utara, pada tanggal 20 Desember tahun 1980. Pendidikan beliau adalah S1 Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara 1986, S2 Ilmu Hukum dari UII Yogyakarta tahun 2004, S3 Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2017. Tentang riwayat jabatan pekerjaan beliau. Pertama, staf Cakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tahun Desember tahun 1986, kemudian hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tarutung tahun Januari 1991, kemudian hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe, Nusa Tenggara Timur Desember 1996, hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru September 2000, hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Balai Bandung Desember 2004, wakil ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tahun 2008, dan kemudian ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada 2009. Selanjutnya hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan tahun 2011, hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2014, hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017, dan kemudian promosi menjadi hakim tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu 2019, dan selanjutnya hakim tinggi Pengadilan Tinggi Medan Juni 2022 hingga sekarang. Demikian CV beliau. Oleh karena itu, waktu dan tempat untuk menyampaikan topik yang akan disampaikan pada sore hari ini kepada Bapak Ibu sekalian, kami yaitu dengan judul tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui lembaga pra-peradilan, kami berikan kepada pembicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja sesuai dengan materi yang telah ditentukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana telah kita terima daftar
yang telah disampaikan melalui WA Group Pengadilan Tinggi Medan. Materi yang ditunjuk kepada kami yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui lembaga pra-peradilan. Kalau kita bicara tentang lembaga pra-peradilan, sebetulnya bukan hanya dapat kita lihat dari ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah, namun hal ini juga sudah tersebar di dalam beberapa surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung. Hal itu dapat kita lihat dari buku yang telah dibagi kepada kita oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, yaitu mengenai kompilasi rumusan hasil rapat pleno kamar. Di sini ternyata juga banyak menyinggung tentang pra-peradilan di luar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Lanjut. Kalau kita bicara pra-peradilan, mungkin tidak cukup waktunya dalam satu hari ini atau beberapa jam, karena ini sangat luas mulai dari proses penyidikan sampai kepada penuntutan dan juga mengenai ganti rugi juga sampai kepada proses peradilan. Berbicara tentang pra-peradilan, ruang lingkupnya sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 77 KUHP, yaitu mengenai sah atau tidaknya penangkapan. Apakah penangkapan itu dianggap sah atau tidak, bisa diajukan proses pra-peradilan. Selanjutnya mengenai sah tidaknya penahanan, baik penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang berikutnya mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Inilah yang merupakan ruang lingkup pra-peradilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dengan perkembangan sekarang ini, di samping apa yang ditentukan dalam pasal 77 KUHP, ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, tanggal 28 April 2015, ruang lingkup pra-peradilan itu telah diperluas. Di antaranya sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Hal ini mungkin sudah banyak kita alami pada proses-proses persidangan atau perkara pra-peradilan yang diajukan. Misalnya seperti pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Budi Gunawan. Itu penetapan tersangkanya dianggap tidak sah. Siapakah yang berhak mengajukan pra-peradilan? Pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan. Hal ini dikelompokkan menurut alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan pra-peradilan. Apa dasarnya diajukan permohonan pra-peradilan itu? Pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan alasan-alasan itulah yang mengajukan
pra peradilan. Misalnya tersangka atau keluarganya atau kuasanya itu menyangkut pasal 79 KUHP untuk pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penangkapan atau penahanan yang mengajukan pra peradilan itu adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya. Penuntut umum juga atau pihak ketiga yang berkepentingan bisa mengajukan pra peradilan, yaitu menyangkut pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau suatu proses penyidikan dihentikan oleh penyidik dengan alasan-alasan tertentu, penuntut umum dapat mengajukan pra peradilan. Yang ketiga, penyidik atau pihak ketiga. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan ini adalah korban. Dapat juga mengajukan pemeriksaan pra peradilan untuk sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Kalau penuntut umum menghentikan, penyidik bisa mengajukan. Kenapa dihentikan? Pihak ketiga bisa juga menghentikan. Pihak ketiga itu adalah korban daripada tindak pidana. Tersangka atau ahli warisnya atau kuasanya sesuai dengan pasal 95 dalam hal mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, dan karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pihak selanjutnya adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan tuntutan ganti kerugian rehabilitasi karyanya sahnya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dan selanjutnya tersangka dalam hal alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar undang-undang dan kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan. Selanjutnya, next, acara pemeriksaan pra peradilan. Ini kalau kita melihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam sidang pra peradilan, yang diperiksa hanyalah masalah formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, atau dalam arti prosesnya. Jadi pra peradilan itu bukan diajukan soal apakah seseorang itu terbukti atau tidak. Misalnya penetapan tersangka, apakah dia terbukti melakukan itu atau tidak. Bukan itu yang diajukan, yang diperiksa dalam proses peradilan. Yang diperiksa itu adalah prosesnya. Proses dari mulai penyidikan sampai kepada penuntutan dan peradilan. Di dalam pra peradilan terdapat dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan permohonan dan pihak selaku termohon pra peradilan. Termohon pra peradilan adalah instansi pemerintah yang ditentukan, sehingga bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut adalah pemimpinnya, pemimpin daripada instansi tersebut. Dan sidang pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan dibantu oleh seorang panitera. Mengenai acaranya ini sudah jelas diatur dalam ketentuan pasal 82. Dan ini tidak perlu saya terangkan, saya uraikan di sini, karena bisa memakan waktu yang terlalu lama, karena topik kita hari ini adalah
mengenai tuntutan ganti kerugian. Jadi hanya tuntutan ganti kerugian. Bagaimana proses ganti kerugian itu, bagaimana nanti prosedur pembayarannya, itu sudah ada diatur dalam peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 serta surat keputusan Menteri Keuangan. Putusan pra peradilan sesuai dengan apa yang digariskan dalam pasal 50 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Demikian juga halnya dengan isi putusan pra peradilan. Terhadap putusan pra peradilan, apakah yang menjadi upaya hukum? Kalau putusan pra peradilan telah dijatuhkan, apa yang menjadi upaya hukum? Hal ini diatur dalam pasal 83 KUHP. Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81, yaitu tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, itu tidak dapat dimintakan banding. Namun ada pengecualian. Pengecualiannya adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan, kalau di sini istilahnya bukan banding, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Jadi kalau ada putusan menyangkut tentang sah tidaknya penghentian penyidikan, ini dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi. Sekarang kita masuk pada ganti kerugian. Konsep ganti kerugian itu sebetulnya kita bicara di sini menyangkut pidana. Kalau kita ke perdata itu jelas perbuatan melawan hukum, harus ada ganti kerugian dituntut apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi yang kita bahas hari ini adalah ganti kerugian yang diatur dalam KUHP. Konsep ini sebetulnya sudah ada sebelum KUHP lahir. Konsep ganti kerugian ini sudah ada diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, di mana dalam pasal 9 disebutkan seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi. Cara-cara menuntut ganti kerugian pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan. Jadi jauh sebelum keluarnya KUHP, masalah tuntutan ganti kerugian ini sudah ada diatur dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Istilah ganti kerugian ini kita mungkin tidak ada ditemui dalam hukum pidana material. Dan ini hanya dapat kita lihat pada hukum pidana formil pada pasal 95 sampai dengan 101 KUHP. Apa yang dimaksud dengan ganti kerugian? Ganti kerugian itu adalah merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tuntutan ganti kerugian dalam KUHP ada dua jenis. Satu, ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum yang diatur dalam bab 12 bagian ke-1. Yang kedua, ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam bab 13. Ganti kerugian yang tercantum pada bab 12 bagian ke-1 yang dituntut adalah instansinya, bukan pejabatnya. Jadi kalau seseorang atau pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian, yang dituntut itu adalah instansinya, bukan pejabatnya. Dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti kerugian adalah pemerintah. Dan yang memberikan ganti kerugian itu adalah Menteri Keuangan. Di dalam KUHP ada terdapat berbagai macam ganti kerugian. Yaitu yang pertama, ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut larian diri tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan itu. Ganti kerugian pada pihak ketiga atau korban. Jadi korban juga bisa menuntut kerugian. Ganti kerugian kepada terpidana setelah peninjauan kembali ternyata oleh Mahkamah Agung dinyatakan bebas, tidak terbukti atau lepas dari segala tuntutan hukum. Yang bersangkutan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Lanjut. Jangka waktu mengenai tuntutan atau permintaan ganti kerugian ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 yang kemudian diubah dengan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHP. Tenggang waktunya adalah 3 bulan. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHP dihitung. Waktunya itu, tenggang waktunya itu hanya 3 bulan. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan tetap. Jadi menyangkut ganti kerugian yang dituntut berdasarkan pasal 95 KUHP itu terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal 77 huruf B KUHP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra peradilan. Bagaimana pengaturan tentang jumlah pembayaran ganti kerugian? Karena kita sering dalam praktek selama ini pemohon yang mengajukan tuntutan ganti kerugian itu kadang tidak logis jumlahnya. Misalnya sekian M atau kerugian imateri sekian M, kadang tidak logis. Sedangkan berdasarkan pasal 9 angka 1 PP 27 tahun 83 telah disebutkan bahwa besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP paling sedikit 507 dan paling banyak 100 juta. Kalau alasan pasal 77 huruf B dan pasal 95. Sedangkan besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat, jumlahnya paling sedikit 25 juta dan paling banyak 300 juta. Jadi kalau luka berat atau cacat paling sedikit 25 juta dan paling banyak 300 juta sudah dibatasi.
Sedangkan ganti kerugian berdasarkan alasan pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati itu jumlahnya paling sedikit 50 juta dan paling banyak 600 juta. Jadi sudah diatur soal jumlah ganti kerugian yang dimintakan. Tidak hanya sembarangan saja jumlahnya yang ditentukan dalam permohonan ganti kerugian. Bagaimana tata cara pembayarannya ini? Sebetulnya di sini inti daripada materi ini di sini. Cara pembayarannya bagaimana? Kalau misalnya tuntutan ganti kerugian itu dikabulkan, prosedur pembayarannya itu bagaimana? Karena itu hanya diberikan kepada kewenangan kepada ketua pengadilan negeri. Yang pertama, tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan. Jadi sejak diputus mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Jadi 3 bulan setelah diterima paling lama dapat diajukan tuntutan ganti kerugian. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka jangka waktu 3 bulan tersebut dihitung dari saat tanggal pemberitahuan pra peradilan. Jadi tanggal pemberitahuan di situ sejak dihitung 3 bulan. Petikan putusan atau penetapan diberikan kepada pemohon ganti kerugian setelah putusan. Petikan itu diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah putusan diucapkan. Jadi setelah putusan diucapkan dalam waktu 3 hari sudah diberitahukan. Petikan putusan atau penetapan tersebut juga diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan atau dirjen anggaran kantor perbendaharaan negara. Setelah ada putusan atau penetapan permintaan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan negeri setempat mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dengan melampirkan putusan atau penetapan ganti kerugian tersebut sesuai dengan pasal 2 SK Menteri Keuangan. Ini tidak tahu dulu namanya kan Menteri Kehakiman, sekarang sudah Menteri Hukum. Yang kelima, Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jenderal Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi atau SKO kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Anggaran sesuai dengan pasal 2 ayat 2 SK Menteri Keuangan. Lalu Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas tujuan pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara. Dan setelah SKO diterima, yang berhak maka berdasarkan SKO tersebut pemohon segera mengajukan permintaan pembayaran kepada KPN setempat melalui ketua pengadilan negeri. Jadi tetap melalui ketua pengadilan negeri permohonan pembayaran ganti kerugian tersebut. Ketua pengadilan negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada kantor perbendaharaan negara dengan melampirkan SKO asli dan salinan atau fotokopi putusan serta surat permintaan pembayaran. Berdasarkan SKO dan SPP tersebut, kantor perbendaharaan negara menerbitkan surat perintah membayar. Dan apabila kantor perbendaharaan negara telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian, maka kantor perbendaharaan negara membubuhkan cap tanda telah membayar dalam asli petikan putusan atau penetapan. Kemudian asli petikan putusan atau penetapan yang telah dikembalikan kepada ketua pengadilan. Jadi kalau sudah dibayar dan sudah cair dibayar, itu harus ditulis dalam putusan aslinya.
dan ada cap dari kantor perbendaharaan negara. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Jadi setelah Kementerian Keuangan menerima dalam jangka 14 hari itu harus sudah menyelenggarakan pembayaran soal ganti kerugian. Lanjut. Mengenai tuntutan ganti kerugian ini tidak ada keseragaman kita lihat dalam pengadilan. Ada yang membuat putusan, ada yang membuat penetapan, ada yang membuat keputusan. Yang memutus ganti kerugian dalam bentuk putusan itu didasarkan pada ketentuan pasal 81 untuk pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Untuk baiknya kita bacakan pasal 81. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 82 pemeriksaan tersebut ayat C, pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Kalau ini namanya putusan. Ada yang menyebutkan dalam bentuk penetapan. Ini juga didasarkan pada ketentuan pasal 95 ayat 1 yaitu pasal 96 KUHP. Dan ada juga yang memutus ganti kerugian tersebut dalam bentuk keputusan. Di sini ada contoh dalam perkara nomor 5 pra peradilan tahun 1982 JS, mungkin ini Jakarta Selatan ya. Ada yang membuat putusan contoh perkara nomor 2 pra peradilan PN Jakarta Utara. Ada yang membuat penetapan, misalnya dapat kita lihat dalam perkara nomor 98 pidana pra peradilan 2016 Jakarta Selatan. Jadi tidak ada keseragaman dan masing-masing ada yang berdasarkan putusan itu atas dasar apa, penetapan juga atas dasar apa, keputusan juga atas dasar apa. Ketentuan-ketentuan yang mengandung ganti kerugian dalam KUHP dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 10 huruf C dan angka 22 KUHP. Dalam pasal 30 KUHP, pasal 68 dan 77 dan pasal 9 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Lanjut mengenai rehabilitasi. Rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHP dan pasal 12 sampai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Dalam pasal 97 sudah ditentukan bahwa seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan
pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penantang palasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya diterapkan sebagaimana dimaksud pasal 95. Jadi dalam putusan itu ada disebutkan bunyi rehabilitasi. Bunyi rehabilitasi itu memulihkan kedudukan terdakwa dalam kemampuan harkat serta martabatnya. Lanjut, kita langsung aja kepada yang terakhir, yaitu beberapa ketentuan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung yang menyangkut atau menyinggung tentang pra peradilan. Yang pertama, surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Dalam surat edaran Mahkamah Agung ini disebutkan dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan, serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim, pra peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Jadi kalau kita lihat pasal 82 ayat 1, di sini disebutkan bahwa gugurnya pra peradilan itu adalah sejak pemeriksaan pertama. Tapi kalau menurut sudah ada dalam Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan, serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1. Jadi ini sampai sekarang kita yang mana yang diikuti, apakah sejak dilimpahkan itu menurut surat edaran sudah dianggap gugur atau diperiksa dulu sidang pertama perkara pokoknya, perkara pra peradilannya. Yang berikutnya SEMA nomor 2 tahun 2019. Dalam SEMA ini disebutkan bahwa penyegelan atau penyegelan oleh pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek pra peradilan. Jadi kalau ada penyegelan oleh pejabat bea dan cukai selaku penyidik PPNS, nah ini mungkin sudah pernah diajukan, bukan merupakan objek pra peradilan. Hal itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Selanjutnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 menyebutkan permohonan peninjauan kembali terhadap pra peradilan tidak diperbolehkan. Jadi PK terhadap putusan pra peradilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyeludupan hukum. Berikutnya SEMA nomor 7 tahun 2012 menyebutkan terhadap perkara-perkara pra peradilan tidak dapat diajukan kasasi, apalagi peninjauan kembali. Putusannya adalah tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45A Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Berikutnya Perma nomor 4 tahun 2016 yaitu tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan.
SEMA nomor 1 tahun 2018 yaitu larangan pengajuan pra peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang. Kalau ada tersangka melarikan diri atau statusnya DPO, nah ini dilarang untuk mengajukan pra peradilan. Dan itulah yang dapat kami sampaikan. Kami adalah hanya menyampaikan apa yang tertulis. Sebetulnya kami kurang tepat sebagai narasumber, karena narasumber yang pokok adalah bapak-bapak hakim tinggi di sini. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam undang-undang. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam tulisan saya ini masih jauh dari sempurna. Mohon kami bersedia untuk merubah atau memperbaiki. Jadi kalaupun nanti kami tidak dapat menjawab pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu hakim pengadilan negeri atau bapak ibu ketua, wakil ketua pengadilan negeri, nanti bisa kita mintakan dari bapak-bapak hakim tinggi yang sudah berpengalaman di situ. Itulah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk pembicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian terima kasih kepada pembicara tadi yang telah menyampaikan topiknya tentang tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi melalui lembaga pra peradilan. Untuk itu kepada rekan-rekan hakim tinggi maupun ad hoc, para ketua pengadilan, wakil ketua, para hakim, ya, hakim pengadilan tingkat pertama yang ikut bergabung melalui Zoom meeting ya pada kesempatan ini di lingkungan hukum Provinsi Sumatera Utara. Kami berikan kesempatan. Namun demikian kepada rekan-rekan hakim tinggi, kami mohon juga supaya kesempatan ini kami berikan dulu kesempatan ini kepada rekan-rekan kita, adik-adik kita, para ketua pengadilan, wakil ketua, hakim pengadilan tingkat pertama di lingkungan hukum Provinsi Sumatera Utara untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu para hakim yang ada di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara yang sedang mengikuti ya acara ini melalui meeting Zoom, kami berikan kesempatan untuk bertanya untuk ronde pertama. Untuk termin pertama kami berikan dulu 2 orang. Nantinya apabila nanti pertanyaan ini setelah nanti diajukan pertanyaan khususnya ya yang menyangkut masalah tentang ganti rugi ya. Artinya pra peradilan itu ada beberapa ruang lingkupnya, namun hanya terbatas pada ruang lingkup tentang ganti kerugian dan rehabilitasi bagi yang mengajukan pra peradilan ya. Jadi untuk itu kami berikan kesempatan pertama 2 orang. Nanti apabila nanti setelah dijawab oleh pembicara nanti pertanyaan saudara, kami juga berikan kesempatan kepada senior-senior kita di sini, para hakim tinggi, untuk menambah nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Khususnya di sini ada hadir di sini Dr. Berlian Nabitupulu, Bapak Bongpongan Silaban, ya sebagai mantan ketua pengadilan kelas 1 khusus, Bapak Dr. Dahlan, dan Bapak Belman Tampunan yang sudah melintang di wilayah hukum pengadilan tinggi, Bapak Sirimoringo, Bapak Ginting, Bapak Made, Bapak Mion Ginting yang juga sudah melantang sampai di wilayah hukum pengadilan tinggi nanti untuk memberikan yang untuk apa? Bagi rekan-rekan atau adik-adik kami, siapa tahu selain daripada hal tersebut juga siapa tahu ada hambatan-hambatan selama ini, kendala sering dihadapi dalam menghadapi tuntutan pra peradilan yang ditujukan kepada saudara. Apalagi seperti sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa tuntutan ganti rugi tersebut berbagai macam, ya ada dalam bentuk penetapan, ada dalam bentuk putusan. Oleh karena itu, silakan kami sampaikan, kami lemparkan kepada para peserta yang ada di pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Kami persilakan.
Pengadilan Negeri Sidikalang. Siapa dengan siapa orangnya? Sebutkan namanya. Baik, terima kasih Bapak. Saya Satria Pak dari Pengadilan Negeri Sidikalang Pak. Namanya Bapak, namanya dulu. Satria Pak. Oh iya, ya, oke. Apa Baik, pertanyaannya? Pak. Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan Pak perihal tuntutan ganti rugi. Yang pertama, ganti rugi sebagaimana di dalam pasal 95 ayat 1 ada frasa yang menyebutkan bahwa alasan ganti rugi salah satunya adalah kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hukum yang diterapkan ini Pak? Apakah kesalahan dalam penerapan hukum acara atau kesalahan dalam penerapan hukum material Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, pasal 97 secara saklek menyebutkan bahwa rehabilitasi dapat dituntut atas dasar putusan bebas maupun lepas. Nah, apakah putusan bebas juga bisa dijadikan dasar atau posita untuk menuntut ganti rugi, Pak? Kalau bisa, itu dasar hukumnya di mana, Pak? Itu saja, terima kasih, Pak. Baik, ya. Ada lagi? Demikian pertanyaan dari Pengadilan Negeri Sidikalang, Kota Dingin. Lagi musim durian ini sekarang ya di sana. Ada dari pengadilan? Masih itu aja? Baik, oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada pembicara untuk memberikan jawaban untuk memuaskan dari pertanyaan dari Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang. Terima kasih Pak Satria dari Pengadilan Negeri Sidikalang. Tadi dalam pasal 95 disebutkan ayat 1 ya. Tersangka, terdakwa atau terpidana menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Apa yang dimaksud dengan hukum yang diterapkan di sini? Itu maksudnya kalau kita baca penjelasan tidak ada, cukup jelas semua. Tapi kalau ditafsirkan hukum yang diterapkan itu maksudnya aturan-aturan yang diterapkan dalam proses mulai dari penyidikan itu. Kalau penyidikan masih di tangan penyidik atau polisi, penuntutan di tangan jaksa atau penuntut umum. Aturan-aturan yang diterapkan dalam proses, misalnya kalau dia diduga melakukan tindak pidana pencurian, tapi di dalam prosesnya itu sebetulnya dia tidak bisa ditahan, tapi hukumnya itu bukan pencurian, sehingga dia bisa ditahan. Padahal bukan itu sebetulnya. Sebetulnya dia tidak bisa ditahan. Tapi karena penerapan hukumnya ini tidak sesuai dengan aturan-aturan, itu yang bisa dituntut ganti kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai putusan bebas. Maksudnya tadi apa ini? Kurang jelas, coba diulang sekali lagi. Baik Pak. Kalau di dalam pasal 97 disebutkan secara jelas tuntutan rehabilitasi dapat salah satunya yang menjadi dasar adalah putusan bebas maupun lepas. Kalau tuntutan ganti rugi atas dasar adanya putusan bebas atau lepas, apakah itu dibenarkan Pak? Jadi dasarnya itu bukan karena adanya kesalahan penerapan hukum, bukan karena adanya kesalahan mengenai orang atau sebagainya sebagaimana disebutkan di dalam pasal 95, tetapi dasarnya karena dia sudah diputus bebas, kemudian dia menuntut ganti rugi. Apakah itu dibenarkan? Sekarang begini ya, seseorang diajukan sebagai tersangka. Terus dalam proses mulai penyidikan, penuntutan, ternyata hukum yang diterapkan itu tidak tepat. Lalu oleh pengadilan dibebaskan dari segala dakwaan. Apakah dia bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian? Ini sudah jelas karena dia kan pihak yang dirugikan.
bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pengadilan. Itu kalau menurut kami seperti ini, bisa dia mengajukan tuntutan ganti kerugian. Bagaimana? Jawabannya sudah bisa diterima atau kurang pas? Silakan, ada yang enggak. Baik, demikian jawaban dari para peserta pembicara. Untuk itu kepada rekan-rekan hakim tinggi, Bapak Bombongan, apakah ada kira-kira yang bisa menjawab jawaban tambahan untuk menjawab pertanyaan dari adik kita dari Pengadilan Negeri Srikalang? Kami persilakan, Pak Bombongan, silakan. Ya, ini terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kalau seandainya seperti ini, maka semua yang bebas minta ganti rugi semuanya. Nah, kalau itu maksud daripada pasal 95. Konsep ganti rugi, itu kan kalau ada ganti rugi biasanya karena apa bisa kita ganti rugi? Kamu ganti rugi ya, itu karena apa ya? Hah? Karena ada PMH, perbuatan melawan hukum. Itu konsep dasarnya. Nah, kenapa diberikan ganti rugi kepada di dalam KUHP? Berarti ada sesuatu yang lakukan PMH oleh kita atau penegak hukum atau yang stakeholder yang ada di dalam penegakan hukum. Nah, kalau dia melakukan PMH, nah dibuatkan di sana itu salah ini, salah itu, sehingga karena salah itu berarti dia PMH tidak melakukan seharusnya atau tidak melakukan kewajibannya, sehingga dia diberikan hak untuk ganti rugi. Nah, sekarang ada yang paling harus kita garis benang merah. Di bagian prosedur, saya pikir tidak masalah, karena di para peradilan juga sudah sebutkan juga. Nah, di dalam khusus ganti rugi, ini kan ganti rugi khusus tersendiri dia dari para peradilan. Nah, di sana ada penerapan hukum. Nah, sekarang kalau misalnya orang bebas karena tadinya itu adalah ada dikenakan dia dipidana, karena terdakwa karena penerapan salah hukum, ternyata dia akhirnya dibebaskan. Sebenarnya bukan dia orang. Ada yang salah nggak dalam penerapan hukum itu? Tapi kalau misalnya semuanya sudah benar dalam penerapan hukum dan juga sesuai dengan bukti-bukti, nah itu saya pikir tidak bisa dilakukan biaya ganti rugi ya kalau sudah benar semua penerapan hukum dan bukti-bukti. Nah, sekarang yang mana salah penerapan hukum? Menurut saya yang salah penerapan hukum seperti yang disampaikannya Pak Baslin tadi, tapi dia tidak seharusnya dia menjadi terdakwa, tetapi menjadi terdakwa. Jadi tidak seharusnya dia menjadi terdakwa, tetapi terdakwa. Berbeda halnya kalau misalnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, misalnya dia menjadi terdakwa. Salah satu misalnya penerapan hukum adalah standar pembuktian. Ternyata dari bukti, dia baru tidak cukup bukti, tetapi dinyatakan dia, dari segi penerapan pembuktian, dia dinyatakan bersalah. Misalnya cuma satu alat bukti, tahunya diterapkan dia bersalah. Itu tidak cukup penerapan hukumnya. Nah, tetapi kalau misalnya buktinya itu ternyata tidak cukup, atau misalnya buktinya itu untuk sekarang ini, status quo untuk yang sekarang ini, dia adalah pelakunya. Tetapi akhirnya suatu saat ada, entah bagaimana, dia bukan lagi sebagai pelakunya. Sampaikan, baru dia dibebaskan. Nah, menurut saya, dia tidak bisa meminta ganti rugi karena semua stakeholder yang ada telah melakukan semua kewajiban-kewajibannya. Jadi meskipun dia lepas atau bebas, dia tidak bisa dia minta ganti rugi karena tidak ada di sana salah penerapan hukum. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada kira-kira dari rekan-rekan hakim tinggi yang lain untuk menjawab pertanyaan dari rekan hakim dari Pengadilan Srikalang? Bapak Hakim Tinggi Mion Ginting, ada kira-kira? Tolong dikasih mic-nya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya kira apa yang dipaparkan oleh pemerasaran tadi dan ditambahin oleh Bapak Bombongan Silaban, saya kira sudah cukup sempurna. Hanya yang menjadi kembali pertanyaan bagi kami di dalam hal hukum acara seperti ini, juga menyambung apa yang disampaikan oleh teman kita dari Pengadilan Negeri Srikalang tadi, satu, di dalam hal tuntutan ganti rugi, bila mana terdakwa tersebut dinyatakan bebas atau onslahpan alias revolving.
Di sini yang dituntut siapa? Kalau secara prosedural hukum acara terpenuhi, seperti yang disampaikan Pak Bombongan Silaban, itu kan tidak mungkin dilakukan tuntutan ganti rugi di situ, itu pendapat hakim. Bahaya itu. Kalau semua. Tentu ada sesuatu yang menyangkut kepada perbuatan melawan hukum. Yang menjadi topik, di dalam hal terjadi sesuatu manipulasi, laporan yang tidak benar yang dilakukan oleh seseorang, sehingga orang tersebut dipidana, diproses dan kemudian ditahan. Atau ada yang menimbulkan kerugian bagi dia, menurut dia kerugian moral maupun material. Apalagi dilakukan penahanan. Kalau administrasi prosedur hukum acara penahanan, apakah pelapor ini dapat dituntut ganti rugi? Jangan hanya meminta ganti rugi saja kepada negara. Di dalam hal prosedur sudah benar, tidak bisa. Memang semua orang berhak menuntut ganti rugi atas segala sesuatu yang dialaminya. Namun, dia harus membuktikan apakah benar ada ganti rugi tersebut dan mengajukan bukti-buktinya yang valid untuk itu. Dan juga dilihat ganti rugi yang dia minta itu penyebabnya apa. Itu pokoknya. Itu saya kira saya tambah. Terima kasih Pak Bombongan Silaban sudah memberikan pencerahan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Miun Ginting yang memberikan pencerahan kepada adik kita. Selanjutnya ada lagi kira-kira dari rekan kita hakim tinggi Pak Belman Tamunan, Bapak Abdul Aziz sebagai pencerahan kepada adik-adik kita yang di Pengadilan Negeri Sidikalang dan pengadilan lain di Sumatera Utara. Pak Aziz, pengalaman beliau selaku juga mantan KPN satu hak khusus. Ada? Ada yang lain? Cukup? Baik, ya. Demikian ya kepada adik kami dari Pengadilan Negeri Sidikalang, ya, jawaban pencerahan atas pertanyaan dari saudara, ya. Baik, ada yang lain cukup? Pas. Baik, kami persilakan dari Pengadilan Negeri lain. Coba, Pak, ada lagi? Sudah cukup? Belum ada? Hah? Sudah pas? Nggak ada pertanyaan lain dari pengadilan lain, cukup ya? Saya kira udah tadi sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh beliau ini pembicara tadi sebenarnya sudah lengkap semua ya, dan ditambah dengan pencerahan dari rekan-rekan hakim tinggi Bapak Bombongan Silaban yang sudah arang melintang dan Bapak Miun Ginting juga yang sudah melintang ya. Oleh karena itu bimbingan teknis ini kami nyatakan dicukupkan atas perhatian dari saudara, dan sebagai kesimpulan barangkali ya bapak-bapak bisa menyimpulkan semua. Jadi kalau saya menyimpulkan nanti bisa-bisa pula nanti ada yang tertinggal, ada yang kurang. Jadi lebih baik disimpulkan masing-masing. Atas perhatian dari bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Untuk itu mari kita berikan aplaus kepada bapak. Demikian lebih kurang kalau ada perkataan kami yang saya pembicara maupun saya selaku moderator yang tidak berkenan dengan ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan kembali kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Dr. Pasrin Sinaga, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Richard Silalahi, Sarjana Hukum, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Aplaus kepada moderator. Enggak usah. Kami
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dinyanyikan lagu Bagi Menugri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara ini hingga acara ini selesai. Akhir kata, siang hari ditanya suami, sudah makan siang atau belum? Usai sudah BIMTEK kita hari ini, cukup sekian dan wassalamualaikum.